dia mau infak. Jadi kata Rasulullah, kenapa mau infak? Ya Rasul, umurku mungkin tidak lama lagi ini, aku sudah sakit-sakitan, sedangkan hartaku banyak. Aku akan menginfakkan semua harta. Jangan semua hartamu. Ya sudah 2/3-nya saja. Oh jangan, banyak. Kalau separuhnya saja, masih banyak juga separuh. Akhirnya kata Rasulullah, sepertiga. Bagaimana kalau sepertiga? Ya sudah, kata Rasulullah, sepertiga pun banyak sebenarnya, tapi nggak apa-apa lah. Itulah maksud batas yang maksimal. Ya. Nah, makanya dari hadis ini diambil kesimpulan hukum, kalau kita mau wakaf juga sepertiga, mau wasiat juga sepertiga, ya. Mau infak paling banyak juga sepertiga, jangan lebih dari itu. Karena Rasulullah tahu orang yang ini tadi dia masih ada sanak keluarga, anak istrinya yang memiliki hak waris, ya, ada keluarga ahli warisnya. Jadi jangan mentang-mentang kaya. Kalau ada orang yang seperti itu tuh dia mikir ke nafsu dia sendiri. Wah, kata Rasulullah kan, kita nyumbang masjid berarti kita dibangunkan surga, rumah di surga. Wah, saya pengen banyak rumah di surga, sedekahkan semua misalnya, ya. Nah, itu salah juga. Kecuali kalau kita nggak punya sangkutan keluarga sanak kerabat, ya silakan. Ya, atau kondisinya seperti ini dulu. Nah, makanya ada orang mengatakan, ada orang bertanya, di situ kok tidak boleh bersedekah atau menginfakkan semua harta? Padahal dulu Abu Bakar dalam ceritakan menginfakkan semua harta Abu Bakar itu. Sehingga ketika Sayyidina Umar akan menginfakkan separuh harta, dia lihat, wah, ternyata tidak bisa mendahului Abu Bakar. Abu Bakar sudah menginfakkan semua hartanya. Nah, ini pernah saya baca di tafsir, ya. Apakah itu bertentangan dengan ayat yang kita baca tadi? Ya, ayat kita baca tadi kan jangan terlalu mubazir, terlalu berlebihan dalam infak. Sedangkan Abu Bakar, bahkan gara-gara Abu Bakar menginfakkan semua hartanya, itu turun firman Allah, wa sayujannabuhal atqa allazi yu'ti malahu yatazakka. Akan dijauhkan dari api neraka bagi orang yang takwa. Siapa? Yang telah memberikan semua hartanya untuk membersihkannya. Nah, ini kalau kita lihat di tafsir-tafsir ayat ini, turunnya menceritakan pribadi Abu Bakar yang pernah menginfakkan semua harta, ya. Ulama tafsir mengatakan kondisi yang terjadi di zaman Abu Bakar itu memang beda. Ketika itu kaum muslimin masih miskin, belum punya apa-apa untuk modal membangun, untuk modal melindungi diri, untuk modal berperang. Enggak ada kaum muslimin waktu itu, miskin semua, ya. Nah, sehingga Abu Bakar waktu itu menyedekahkan semua harta. Nah, dalam kondisi ini diperbolehkan. Kondisi dulu, ya. Karena kaum muslimin butuh harta, nggak punya harta. Yang punya harta itu ada yang berinfak ini, yang punya perhiasan dilepaskan. Dan Abu Bakar menginfakkan semua harta. Dibetulkan, tidak salah. Karena kondisinya memang waktu itu memang dibutuhkan, ya. Sampai-sampai ada pamannya Abu Bakar, kakeknya Aisyah, mungkin waktu itu yang masih belum beriman, ya, itu menghasut Aisyah sama ibunya. Lihat tuh bapak kamu, ya, nggak memperhatikan kalian lagi, gara-gara dia masuk Islam, harta habis. Ternyata Abu Bakar Aisyah itu kan walaupun masih kecil waktu itu, istilahnya paham lah, mengerti, ya. Anak-anak Abu Bakar yang lain itu mengerti bahwa ini paman saya ini mau menghasut saja, ya. Nah, itu dibolehkan, ya. Kemudian tadi kita bicarakan bahwa sedekah yang paling utama itu diberikan kepada sanak keluarga, ya. Bahkan ada suatu kisah yang sangat lucu sekali, jarang terjadi, tapi dibenarkan oleh Rasulullah, ya. Dulu Rasulullah pernah setelah sholat Idul Fitri,
beliau melewati kaum wanita, kemudian menyarankan kepada kaum wanita, ya ma'syaron nisa, tasaddaqna, banyak-banyaklah kalian itu sedekah, karena aku pernah diperlihatkan di neraka itu kaum wanita paling banyak, ya kaum wanita paling banyak. Iya kan wajar, memang di dunia memang banyak kan, ya bahkan ada di negara itu yang sangat banyak sekali wanitanya, susah sampai cari jodoh gitu kan, di Rusia itu. Jadi banyak-banyaklah sedekah kalian untuk menyelamatkan kalian dari azab neraka. Maka ketika Rasulullah sudah pulang, datang seorang perempuan yang namanya Zainab. Kata Rasulullah, siapa itu di luar? Zainab. Zainab yang mana? Zainab banyak kan? Zainab istrinya Abdullah bin Mas'ud. Oh ya sudah, masuk. Mau apa? Karena tadi aku mendengar engkau memerintahkan kami kaum wanita sedekah, ini aku akan menyedekahkan perhiasanku ini. Tapi tadi sebelum aku berangkat dari rumah, suamiku Abdullah bin Mas'ud ngomong, wahai Zainab, kata Rasulullah, kalau mau sedekah itu, sedekahi dulu orang yang terdekat. Cobalah engkau bersedekah sama suamimu, sama anakmu ini. Ya, karena Abdullah bin Mas'ud itu miskin betul, ya. Jadi kata Zainab, nanti dululah, aku tanya dululah. Masa boleh seperti ini, istri bersedekah sama suaminya? Bukannya nggak terbalik, gitu ya. Akhirnya kata Rasulullah, ya betul, kalau memang suamimu nggak punya uang dan anakmu juga memang butuh uang, jangan dulu kau sedekah keluar. Lebih baik kau sedekah sama suamimu itu yang nggak punya uang. Nah, yang seperti ini dibolehkan, ya. Kalau kebetulan suaminya selama ini menafkahi, suatu saat suaminya tidak bekerja, tidak bisa menafkahi, ya istri boleh menafkahi istri kalau istri punya uang lebih. Nah, hanya itu juga istilahnya terbatas, sambil suami ikhtiar untuk mendudukkan posisinya sebagai suami yang memberikan nafkah. Jangan nada terus dia sama istri, ya, salah juga itu, ya. Kita baca hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dinarun anfaqtahu fi sabilillah, satu dinar yang engkau nafkahkan atau infakkan di jalan Allah. Wa dinarun anfaqtahu fi raqabatin, atau satu dinar yang engkau nafkahkan untuk memerdekakan budak. Wa dinarun tasaddaqta bihi 'ala miskin, satu dinar yang engkau infakkan kepada orang fakir miskin. Wa dinarun anfaqtahu 'ala ahlik, dan satu dinar engkau infakkan kepada keluargamu. A'zamuha ajron alladhi anfaqta 'ala ahlika, yang paling utama itu adalah satu dinar yang engkau nafkahkan atau infakkan kepada keluarga, ya, itu yang lebih utama. Jadi sebelum kita infaknya keluar, infak di dalam dulu. Lihat dulu keluarga kita, sanak kerabat kita, bahkan mungkin orang tua kita. Orang tua itu kadang-kadang kan tidak minta, ya. Tapi ngasih kode. Gimana? Ngasih kode, iya, ngerti lah sendiri kita, ya, iya. Ada yang nggak minta, ada yang betul-betul nggak teromong mau minta itu, tapi ada juga yang berani minta, ada, ya, memang hak dia kalau minta itu. Ada mau berobat orang tua, ada pengen dia beli sesuatu lah misalnya, ya, anak yang kewajiban untuk memberikan infak itu yang lebih utama, ya, satu dinar. Dinar ini kan kalau kita konversikan dengan rupiah itu atau emas itu kan 4,25 gram emas, ya. Dinar itu 4,25 gram emas. Ya. 8 juta. Nah, dalam hadis disebutkan dinarnya sebagai contoh saja. Wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-yadul ulya afdal min al-yadis sufla.
Rasulullah bersabda, tangan yang di atas itu lebih utama daripada tangan yang di bawah. Ya, yang memberi lebih utama daripada yang terlalu nada saja minta. Wabda fiman ta'ul. Nah, mulailah dengan orang yang menjadi tanggunganmu. Ya, ummaka, ibumu, wa abaka, ayahmu, wa ukhtaka, saudarimu, wa akhaka, mungkin ada saudaramu yang tidak berpunya, wa adnaka fa adnaka, orang yang sanak kerabat yang inilah, yang mulai terdekat, terjauh gitu ya. Itu susunannya itu ya. Jadi misalnya al-aqrab fal aqrab, wa ahammu ma yajibu fil infaq ay yakuna min halal wa yabda bil aham fal aham bihasbi tartib asy-syar'i. Jadi ada tertib syar'inya sebagaimana yang kita katakan tadi, yang sampaikan tadi ya. Bahwa orang tua, sanak kerabat, dan sanak kerabat ini dia ya itu tadi mulai dari yang terdekat, dulur ya, saudara kandung, ada saudara sebapak saja misalnya, ada saudara seibu saja, baru nanti paman, ya, kakek dulu, kakek misalnya ada nenek, paman, baru sepupu jauh misalnya, baru yang lainnya ya. Itu sesuai dengan Al-Quran yang kita bacakan tadi ya. Nah, bahkan ada beberapa ulama itu menyusun ya, seperti As-Suyuti. Imam Suyuti itu pernah memberikan semacam pahala-pahala tingkatan orang berinfak. Ini Al-Imam As-Suyuti ini hanya menyebutkan saja, cuma dia menyebutkan pahalanya sekian ya. Nah, sedekah umum ya. Yang peringkat 1 itu sedekah umum, sedekah pada orang yang sehat, yang umum. Istilahnya kita iseng-iseng aja lah ya, ketemu kawan lama, kebetulan kita ada rezeki, dia juga tidak miskin-miskin amat ya, kita kasih. Jadi pahalanya 10 ya, asyru bi amsalihah. Memang amal ibadah kita itu kan dilipatkan gandanya 10 ya. Kedua, kepada orang yang sakit, kepada orang yang susah, kepada orang yang memang menderita, kepada orang yang cacat. Nah, ini pahalanya 90 kali. Saya tidak tahu rumus apa yang dipakai oleh Imam Suyuti sehingga muncul 90 itu ya. Itu perlu digali lagi, saya tidak tahu. Yang ketiga, sedekah kepada sanak kerabat. Nah, sanak kerabat ini ya mulai tadi yang terdekat itu saudara kandung ya, ada sanak kerabat. Pahalanya berapa? 900 kali pahalanya. Pahala yang keempat atau sedekah yang keempat yang cukup tinggi kepada orang tua ya, kepada orang tua. Oh, ini dari tadi Ustadz nyampaikan orang tua terus, anak istri gimana? Anak istri sudah kewajiban. Udah kewajiban, tidak usah disebutkan kewajiban ya. Makanya nanti kan ada pertanyaan, orang tua dulu apa anak istri dulu? Nah, ini. Orang tua dulu. Yang menjadi kewajiban kita anak istri dulu. Tapi kalau kita mengorbankan diri kita, anak istri kita demi orang tua, ya hebat juga itu. Ya, tidak Allah sia-siakan. Kan ada riwayat, ada orang yang terbenam dalam gua, akhirnya dia bisa bebas ya, karena amalannya apa? Dia memberikan susu lebih dahulu daripada anaknya yang nangis-nangis mereka minum susu untuk orang tuanya. Nah, ini artinya dia mengorbankan diri dia. Anak istri kan sudah bagian diri dia sendiri, dia korbankan demi orang tuanya. Ya. Dia boleh juga. Ya. Dan yang kelima yang paling tinggi, infak atau sedekah kepada siapa? Kepada ulama. Nah, pada ustadz-ustadz ini. Nanti ada yang ngomong Imam Suyuti ulama, gara-gara dia ulama ya seperti itu ya, mementingkan ulama ya. Memang kalau kita lihat-lihat ada beberapa faktor kenapa sedekah kepada orang-orang yang mengajarkan agama itu penting ya. Tapi lihat juga yang amanah istilahnya ya.
Kalau dia memang bangun pesantren, ya sumbang, memang untuk pesantren. Jangan ada yang tidak amanah begini, ya. Dia bangun pesantren, pesantrennya jelek sebab kekurangan, rumah dia dibangunkan besar. Ada ini yang jadi omongan orang, ya. Bahkan terkadang akhirnya hasil infak orang yang sudah terbangun juga dijualnya, dialihkan fungsinya. Ada juga, bukan yang seperti ini maksud kita. Pejuang agama atau orang yang mengajarkan agama perlu disokong, perlu disumbang. Ada orang berniat baik ingin membuka madrasah, sekolah, pesantren, sedekah kepada mereka, sangat besar sekali pahalanya. Ya, nah, tapi ini sangat besar pahala, bukan prioritas ya. Hitung pahala. Kalau prioritas tadi, ya prioritas, ya anak istri orang terdekat yang penting dulu. Ya, tapi ini besarnya pahala. Kenapa? Karena nanti dari pesantren itu kan akan dididik beberapa orang sehingga dia tahu ilmu agama, bisa mengajarkan kepada keluarganya, orang kampungnya. Dari sana juga akan menyebar. Nah, itu yang menyebabkan pahalanya besar itu. Ya. Ibarat kalau orang bisnis multi level itu jaringannya nanti mengembang, berkembang besar dan banyak. Itu yang menyebabkan kita dapat pahala itu. Misalnya Pak Nasruddin, Pak Ustadz Nasruddin, Ustadz Ibu Antoni dan sebagainya misalnya membiayai anak masuk pesantren, dibiayai. Kemudian anak ini jadi orang, ya, jadi orang dari sisi keilmuan agama bagus, ekonominya juga bagus. Ke depan dia bisa mengajarkan kepada orang lain lagi. Dia punya harta, dia infakkan, kan kita ikut juga dapat pahalanya. Karena apa? Karena infak kita tadi memberikan beasiswa dia untuk sekolah. Nah itu. Jadi karena jaringannya, efeknya akan bermanfaat sangat besar sehingga pahalanya sangat besar juga kata Imam Suyuti tadi. Yang kedua dalam rangka menjaga martabat orang ulama. Jangan sampai ulama itu kumis-kumis gitu. Ya. Kalau martabat ulama sudah banyak kumis-kumis, ya jatuh, ya harga dirinya jatuh. Nah ini yang perlu dijaga. Ya sehingga ulama itu juga perlu dikasih semacam perhatian. Ya, tunjangan. Kalau di Saudi ya ulama-ulama itu ya mendapat tunjangan dari negara. Ya, cuma efek negatifnya ulama di sana itu takut sama pemerintah, nggak boleh ngeritik. Ya, kalau ngeritik lagi khotbah, lagi ceramah langsung diturunkan Pak, turunkan masuk penjara, bukan sekedar diputus tunjangannya. Ya, sehingga ketika MBS sekarang membangun tempat hiburan begini, membangun sana, membangun tempat yang katanya istilahnya maksiat lah, nggak ada yang ngomong ulama, nggak ada yang kritik. Ya. Baik, waktunya sudah habis ya. Sampai di sini kalau ada yang mau ditanyakan dipersilakan. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, demikian materi kita pada pagi ini. Terutama memberikan nafkah kepada sanak keluarga kita. Bapak Ibu sekalian, silakan kalau Bapaknya ada yang ingin ditanyakan. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai infak untuk istri, pernah dengar bahwasanya infak nafkah untuk istri itu berbeda, nafkah khusus untuk istri dan nafkah untuk keluarga. Apakah itu benar gitu? Untuk nafkah keluarga itu saya untuk makan, untuk minum gitu. Nah untuk keperluan istri sendiri untuk minum. Skincare masuk kategori untuk ke salon. Banyak benar ya. Iya. Ya, jadi memang iya. Ada yang nafkah pokok, ya. Ada nafkah pokok yaitu yang makan sehari-hari. Kemudian ada nafkah yang sekunder. Sosialita lah. Nah, ya, nafkah yang bukan primer. Ya. Sesuai dengan kemampuan suami. Kalau suaminya hanya mampu memberikan yang primer dulu, ya, yang misalnya untuk makan sehari-hari, untuk pakaian, kemudian juga untuk anak sekolah, kemudian juga tabungan untuk kalau sakit, ya.
Kemudian kalau seandainya ada lebih,